Halo Bapak Ibu semua, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Litbang Pesat. Senang sekali saya melihat Bapak Ibu juga menyimak beberapa video sebelumnya berkaitan dengan teknik coaching dalam melayani remaja NDP. Nah, pada kali ini saya berharap buat Bapak Ibu semua yang belum menyimak video tentang teknik coaching sebelumnya bisa disimak supaya kita bisa sama-sama belajar meningkatkan kompetensi kita menjadi seorang coach. Ada di video sebelumnya tentang kapasitas seorang coach atau kualitas seorang coach yang harus dimiliki, dan teknik pertama, kemudian saat ini adalah teknik kedua. Di teknik kedua ini adalah berkaitan dengan building report. Jadi di sini maksudnya adalah menciptakan suasana yang menyenangkan ataupun keakraban bersama dengan orang yang kita coach atau remaja NDP yang melakukan coaching dengan kita. Nah, kali ini untuk membuat suasana yang akrab terhadap lawan bicara kita atau adik-adik remaja ataupun NDP yang kita coaching, itu salah satunya adalah menemukan kesamaan. Kesamaan ini bisa bicara hobi, bisa bicara makanan favorit, bisa bicara tentang pakaian favorit ataupun yang lainnya. Pernahkah Bapak Ibu atau teman-teman semua berjumpa dengan orang baru yang Bapak Ibu baru kenal tapi langsung akrab? Kenapa? Karena ya ngobrolnya nyambung, kemudian punya sesuatu yang sama, misalnya tentang bola, hobi mancing misalnya. Kalau dengan remaja NDP misalnya, kalau remaja NDP suka main game, ya gamenya apa, ngobrol tentang game yang dia pahami. Misalnya dalam hal ini saya punya pengalaman nih, begitu ketemu dengan remaja NDP yang A, B, C, D itu tentunya punya cerita yang berbeda, gaya bicara yang berbeda, topik yang dibahas juga berbeda. Misalnya ada remaja NDP yang suka main volley, saya datang ataupun dia yang datang sama saya, ngobrol-ngobrol kebanyakan soal volley misalnya, membangun keakraban dulu sebelum melakukan coaching berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengembangkan kapasitasnya ataupun untuk menolong karakternya supaya bertumbuh. Setelah kondisinya akrab, komunikasinya jadi akrab, maka saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih inti berkaitan dengan coaching. Nah, dalam hal ini supaya percakapannya akrab, seorang coach jangan mendominasi percakapan atau diskusi. Jadi seorang coach juga memberi ruang bicara atau ruang bercerita buat orang atau lawan bicara atau remaja NDP yang sedang kita coaching. Setelah kita bertanya sesuatu yang sama mungkin, kemudian kita memercikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia mau bercerita, lalu kita mendengarkan. Ya, seperti pada umumnya kita semua juga senang kalau didengarkan. Tetapi pada kali ini kita juga belajar untuk menahan diri supaya kita bisa mendengarkan cerita dari orang yang kita coaching atau remaja yang melakukan coaching dengan kita. Lalu pertanyaannya, gimana caranya supaya waktu perbicaraan atau ngobrol bersama dengan remaja NDP kita bisa tahu apa kesamaan dalam kehidupan kita gitu, apa kesamaan dengan hobi-hobi kita, kan usia jauh berbeda misalnya, ataupun jarang ketemu. Nah, ini juga jadi kendala juga kalau jarang ketemu ya. Terus atau orang baru misalnya, ada beberapa hal. Jadi waktu kita bertemu dengan mereka, ya mungkin awal-awal juga kita menyesuaikan diri. Yang kedua, kita bisa menolong supaya kita bisa tahu diri kita sendiri tentang orang yang bersama dengan kita, yang bercakap-cakap dengan kita. Teman-teman atau Bapak Ibu atau para coach semua bisa perhatikan anak-anak remaja NDP itu cara bicaranya seperti apa, intonasinya seperti apa, atau keras, lembutnya suaranya seperti apa, kemudian cara jalannya seperti apa, body language-nya seperti apa, kemudian cara mimik mukanya seperti apa, itu diperhatikan. Kemudian bahasanya juga diperhatikan. Biasanya kalau remaja SMP SMA itu kan bahasanya juga berbeda. SMP seperti apa, SMA seperti apa, ataupun SMK pun juga berbeda. Kemudian kebiasaan-kebiasaan juga akan terbaca biasanya dari percakapan-percakapan itu. Kalau remaja FC NDP itu suka baca, pasti bahasanya akan berbeda. Kalau dia suka dengerin audio juga bahasanya akan berbeda. Nah, waktu berkomunikasi dengan mereka, perhatikan tadi hal-hal yang saya sebutkan. Setelah itu munculkan pertanyaan yang kira-kira membuat dia menyampaikan informasi. Misalnya nih, minggu-minggu ini suka olahraga apa misalnya.
Bisa jadi mereka jawab, aku suka Kak lagi main badminton misalnya. Oh iya, aku suka badminton tuh. Di mana ada lapangannya misalnya. Kamu punya raket berapa? Kapan kita main bersama misalnya. Kapan ada waktu luang misalnya, ngobrol akrab dulu baru nanti mengajukan pertanyaan yang inti. Atau misalnya, Kak aku hari ini minggu ini nggak olahraga gitu. Terus apa kegiatannya? Masih ada pertanyaan berikutnya, apa kegiatannya dalam minggu ini? Aku suka baca buku Kak misalnya. Buku apa yang kamu baca? Oh, buku wah itu kayaknya seru. Kakak belum pernah baca tuh buku itu gitu. Misalnya belum pernah baca, ya tanya apa yang paling kamu ingat dari buku itu misalnya. Tapi kalau kita udah pernah baca, oh iya aku udah pernah baca nih, kakak udah pernah baca, yang paling kakak ingat tuh tentang ini. Kalau kamu apa yang paling diingat? Yang ngobrolnya semakin akrab dulu. Atau soal sepak bola di TV misalkan, wah ini lagi Piala Dunia misalnya, kamu dukung siapa gitu. Kamu suka dukung atau permainan dari klub mana misalnya, dan lain sebagainya. Misalnya kok nggak nyambung dengan kita soal bola, ya kita tanya aja berita terbaru soal bola seperti apa. Nah, dari percakapan-percakapan sederhana, dari saat kita memperhatikan body language-nya atau intonasinya, kita menyesuaikan. Kalau dia ngomongnya pelan ya kita pelan, kalau dia ngomongnya agak keras ya kita agak keras sedikit, menyesuaikan supaya teman-teman remaja NDP ataupun orang yang berinteraksi dengan kita jadi nyaman seperti itu. Nah, selain itu, kalau kita susah membaca tentang gaya bicaranya misalnya atau body language-nya atau intonasinya, kita lihat aksesoris yang dia pakai. Misalnya nih, dia pakai jam baru misalnya. Terus kita juga pakai jam baru ya, kita ngobrol berkaitan dengan jam. Atau dia pakai cincin atau kalung dan kita belum punya misalnya, kita tanya, kalungmu bagus, beli di mana misalnya. Itu membuat percakapan-percakapan. Misalnya, aku cuman kok online shop Kak misalnya, beli di online misalnya. Oh iya, berapa ya harganya, kayaknya bagus tuh. Gitu misalnya. Tanya dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa beri ruang bercerita kepada remaja NDP itu. Setelah kita membangun atau mencari kesamaan, lalu kita memberi ruang untuk bercerita terhadap mereka atau adik-adik remaja NDP ini. Beri ruang untuk bercerita. Dengan dia bercerita, kita bisa menghubungkan cerita 1, cerita 2, cerita 3, dan kita bisa mengidentifikasi pengalamannya ataupun perkembangan hidupnya. Dengan demikian, maka setelah kita tadi bangun kesamaan atau lihat kesamaannya, berbicara lewat kesamaannya, lalu menyambungkan cerita-ceritanya, karena kita memberi ruang mereka untuk bercerita dan kita menyambungkan satu dengan lainnya dan mengambil beberapa kesimpulan-kesimpulan kecil gitu tentang perubahan hidupnya dan yang lain sebagainya, maka kita mulai berbicara soal personalnya misalnya, berkaitan dengan oh iya kalau kamu misalnya suka baca buku tentang apa tadi misalnya ya, soal novel misalnya, tentang menolong orang lain misalnya, tentang mengampuni misalnya. Lalu kita mulai masuk ke hal-hal yang agak personal, misalnya kamu pernah punya pengalaman apa yang membuat kamu sakit hati, atau kamu pernah bersyukur tentang apa, tentang kebaikan yang sebenarnya kamu lakukan misalnya. Setelah itu personalnya juga udah terbangun, hal-hal personal yang dia udah mulai welcome untuk bercerita, maka di sini kedekatan akan terbangun. Begitu kedekatan terbangun, maka remaja NDP akan merasa satu server dengan kita atau sefrekuensi, karena kita nyambung dengan apa yang dia sedang lakukan, apa yang dia sedang pikirkan, apa yang sedang dia bicarakan, kita nyambung dengan mereka. Jadi mereka jadi tertolong, jadi melihat kita ini satu frekuensi dengan kita. Kalau di video sebelumnya itu membangun kesepakatan di awal. Nah, salah satunya di dalamnya ada teknik ini juga. Begitu sudah kemarin kesepakatannya terbangun, lalu di sini kita mulai ada kedekatan yang tentunya bertujuan positif untuk menolong remaja NDP itu semakin berkembang dan bertumbuh menjadi lebih baik. Tapi di teknik kedua ini ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu kita melihat bagaimana cara remaja itu berbicara. Karena ini menentukan dengan sesi-sesi berikutnya, pertemuan-pertemuan berikutnya dengan remaja NDP tertentu atau remaja NDP itu. Jadi yang perlu dijaga adalah kecepatan bicaranya yang harus kita perhatikan. Apakah hari ini karena
dia lagi seneng maka ngomongnya enak, seru, enjoy gitu. Atau hari ini lagi nggak mood gitu, makanya ngomongnya agak judes, agak kurang enak didengar misalnya. Nah, kecepatan bicara itu harus kita perhatikan, lalu kita jaga moodnya. Mood saat bertemu dengan kita jaga supaya di pertemuan selanjutnya itu bisa terus melakukan diskusi-diskusi percakapan yang menarik tentunya. Kenapa hal itu penting? Karena kalau kita tidak menjaga mood, remaja NDP ataupun siapapun yang kita coaching, dia akan merasa ilfil atau risih dengan kita, atau nggak nyaman, pengen segera pergi, menghindar dari kita karena kita membuat dia nggak nyaman. Apa yang membuat nggak nyaman? Ya bisa tadi soal kita terlalu banyak ngomong, kurang memberi ruang mereka untuk bercerita atau anak tertentu untuk bercerita, atau kita tidak mampu atau gagal membangun kesamaan dengan si remaja itu. Atau kita bahasa kita, suara, volume nada kita terlalu keras dibanding mereka. Jadi kalau ini tidak dijaga maka mereka akan ilfil atau malas ngobrol dengan kita. Nah, di video kali ini saya punya pengalaman yang ternyata itu penting. Dari beberapa waktu yang lalu, sekitar ya beberapa 2-3 tahun yang lalu, saya juga mulai mempelajari hal-hal sederhana ini. Misalnya nih, saya kalau pergi ke daerah Jawa Barat, maka nada bicara saya sesuaikan dengan masyarakat Jawa Barat. Misalnya biasanya kalau tanya harga di pasar, misalnya ini berapa Pak, misalnya ini mulai saya sesuaikan, berapa Mang. Nah, jadi saya sesuaikan bahasanya setahu saya ataupun nadanya. Atau seperti ini, iya teh, saya tuh mau begini gitu, mau pergi ke sana tapi misalnya nggak tahu tempatnya yang mana yang mau dituju, bagus dan tidaknya misalnya. Atau kalau saya ke daerah Jakarta, ketemu dengan masyarakat, dengan orang-orang di jalan, nada saya agak beda. Misalnya ngomong, saya tuh orangnya kayak gimana gitu misalnya. Tapi kalau di bahasa Jakarta ya kayak mana ya, saya tuh sebenarnya bla 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 dan sebagainya. Tapi kalau saya sudah masuk ke daerah Sumatera, maka saya menggunakan nada atau cara bicara orang Melayu misalnya. Kita mau pergi kemana misalkan begitu, atau wah ini enak nian gitu. Nada-nadanya agak nada-nada Melayu, setahu kita aja. Gimana caranya supaya kita bisa menyesuaikan nada mereka? Ya kita dengerin dulu percakapan-percakapan mereka, jangan terlalu banyak bicara dulu gitu. Nah, pada video kali ini semoga bermanfaat. Teknik yang kedua berkaitan dengan coaching, yaitu building rapport. Jadi membangun suasana yang menyenangkan atau suasana yang akrab. Jangan lupa subscribe channel Litbang Pesat. Saya harap ini semua bisa menolong kita, dan saksikan video berikutnya. God bless you.